dam. Kalau burung-burung. Kalau apa namanya? Mencabut atau memakai pokoknya rumput-rumputan lah. Karena kita sudah melafadzkan niat atau ihram. Yang pertama setelah melafadzkan niat ini khusus bapak-bapak dulu. Khusus bapak-bapak dulu yang tidak boleh dikerjakan atau dilarang. Bapak-bapak tidak boleh memakai parfum. Bukan, ini umum ini. Bapak-bapak tidak boleh apa namanya? Pakai kaos kaki. Enggak boleh. Harus pakai sandal yang sudah kelihatan anunya. Berpakaian yang berjahit. Tidak boleh. Misalnya maaf bapak-bapak pakai kolor. Karena nggak kebiasaan pakai, kalau nggak pakai kolor gitu kan. Dalam pakaian ihram pakai diam-diam pakai kolor itu tidak boleh. Kapan itu berlakunya yang tidak boleh? Setelah lafaz niat. Kalau misalnya di sini pakai kolor sampai di sana nanti dibuka nggak jadi masalah. Cuman kalau nyampe sana lafazkan niat nanti saya cek pakai kolor apa enggak gitu. Jadi dicek sebelum kita lafazkan niat apa di situ pakai kolor dibuka. Kolornya tidak boleh ya. Kita tidak boleh memakai. Jadi harus hati-hati juga termasuk aurat di sini. Jangan sampai kelihatan. Karena aurat ini ketika kita sholat aurat kelihatan baik laki-laki atau perempuan, maka itu situ batal. Ya. Jadi harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati. Kemudian untuk ibu-ibu larangannya yang tidak boleh kita kerjakan setelah melafadzkan niat. Ini berlakunya setelah melafadzkan niat ya. Ibu-ibu harus menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Harus memakai sarung tangan. Kalau kaos tangan beda sama sarung tangan. Sarung tangan cuman sininya saja ya. Kalau sarung tangan kaos tangan itu sampai menutupi telapak, maka itu tidak boleh. Kalau sarung tangan itu boleh, harus pakai sarung tangan. Karena perempuan itu aurat. Semua badan, auratnya perempuan semua badan ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan yang ini. Nah, paham? Kemudian ibu-ibu tidak boleh juga apa namanya itu memakai parfum. Ini umum untuk bapak dan ibu-ibu. Setelah melafadzkannya tidak boleh memakai parfum. Intinya wangi-wangian. Tidak boleh mencukur bulu-buluan. Tidak boleh apa namanya itu memotong rumput-rumputan atau membunuh hayawan. Maka itu tidak boleh. Kalau sambil nunggu temannya atau kawannya ada pohon diginiin terus dipetik apa daunnya, karena kita sudah melafadzkan niat maka di situ tidak boleh. Kemudian kita harus tetap menjaga larangan ihram, auratnya tetap dijaga dan tidak boleh pakai sabun. Nah, hati-hati. Nah, intinya gini, kita sudah melafadzkan niat kan di hotel kita, misalnya kita nyampe ke hotel Mekah, sudah makan, selesai makan naik ke kamar masing-masing dan mau ngambil wudu, ternyata lengket ininya kalau muka, kalau nggak pakai cuci muka lah intinya. Tiba-tiba cuci muka. Itu tidak boleh karena cuci muka atau sabun itu harum. Paham? Tidak boleh. Polos semuanya. Ya kalau dari sini boleh dulu. Nanti nyampe sana itu tidak boleh. Iya, udah niat. Takutnya misalnya kita pakai sunscreen misalnya. Iya, lipstick karena cuaca panas misalnya intinya. Maka itu tidak boleh ketika melafadzkan niat. Dipolisin gini biar takutnya muka saya hitam gitu kan. Takutnya kepanasan. Maka itu tidak boleh. Kalau dari sini itu boleh. Jadi yang tidak boleh itu setelah melafadzkan nih. Itu bagi perempuan atau laki-laki tidak boleh memotong bulu-buluan atau mencukur bulu-buluan. Tidak boleh pakai hati-hati sabun juga tidak boleh. Skincare hati-hati. Dan bapak-bapak tidak boleh pakai kopiah juga tidak boleh. Apa itu? Yang buat cuci tangan. Iya. Pokok atau tisu basah yang harum itu tidak boleh. Kalau kering Mas gimana? Boleh. Pokoknya yang berbentuk harum-haruman itu tidak. Kapan berlakunya? Setelah? Iya. Itu aja. Dan itu kapan digunakan? Bisa jadi pahala, bisa jadi sunnah sebelum
niat. Setelah niatnya maka yang diboleh sebelum niat itu tidak boleh lagi. Itu. Tapi pakai bedak sebelumnya kan Enggak apa-apa. Iya. pakai lipstik. Ya lipstik sampai tebal. Iya, udah niat nggak boleh deh itu ya. Enggak usah pakai lagi, enggak boleh. Iya, nggak boleh pakai lagi, tapi masih bedaknya masih nempel. Enggak jadi masalah. Enggak masalah. Masa mau dianu. Kalau wudu ya pasti lontor, Umi. Nggak boleh touch up. Iya. Berarti ya. Alis mentereng. Jadi kalau seumpamanya gini, Ustaz, takut ini kan bentar, namanya nanti manusia. pembahasan untuk tanya jawab di belakang. Apa namanya pertama tadi yang tidak boleh setelah melafadzkan niat tidak boleh memakai memakai Wangi ya. wangi-wangian. Apapun berbentuk apapun tidak boleh. Kemudian tidak boleh memotong kuku. Ketiga, memotong rumput-rumputan atau membunuh hayawan. Ketika misalnya ada hayawan semacam sapi lah misalnya. Nyamuk. Gak mungkin di sini jarang nyamuk sih. Gak ada nyamuk. Ya. Adanya Lalat. lalat. Masa sih? Ya intinya misalnya di ada hayawan kita gemes misalnya ke hayawan itu sampai kita dibunuh atau disembelih kambing misalnya. Maka di situ kena adab. Adabnya setara dengan harganya itu. Harganya kambing. Ini harganya kambing 10 juta ya 10 juta menyembelih. Iya. Apa dindanya kalau misalnya kita sudah mendapatkan niat melanggar larangan-larangan ihram yang berat? Intinya seperti apa namanya itu? Kayak tadi membunuh. Terus tidak melakukan manasik sama sekali. Padahal beliau orangnya mampu, bisa mengerti gitu kan. Beda dengan orang yang melakukan manasik karena dalam keadaan awam beliau ikut manasik, terus dia lupa dengan segala pengetahuan dan pelupa lah intinya. Dan beliau sehingga melanggar daripada larangannya, maka di situ ada rukhsah, ada keringanan karena betul-betul tidak tahu. Kalau misalnya kita sudah dijelaskan tahu semua paham, tapi kita sudah niat melanggarnya itu sengaja, maka tetap di situ dapat tindak. Ada fidyah tindanya, ada edam. Yang edam yang paling berat. Nah, ini kadang tapi jarang dikerjakan, tapi takutnya bagi suami istri. Nah, setelah kita melafadzkan niat dari Bilal, maka bagi suami istri atau bagi siapapun bukan suami istri, anak muda siapapun, kita di sepanjang perjalanan atau nyampe ke hotel sebelum selesai rangkaian ibadah umroh dengan tertib, kita dapat satu kamar. Kadang pengen begituan, ayo mah kita begituan lah sebelum kita mendapatkan niat, maka itu tidak boleh selesaikan dulu. Meskipun kita tidak kuat, selesaikan sampai tertib. Maka di situ sangat berat larangannya. Nanti saya bahas. Sangat berat larangannya. Nah, atau dengan tangannya sendiri tanpa ada suami, tanpa ada cowok sampai bernafsu, maka di situ juga sama kena tindak. Jadi hati-hati. Jadi bagi perempuan atau laki-laki yang sudah melafadzkan niat, maka di situ tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu tidak boleh. Dan kemudian misalnya si Mas, anaknya si Umi, umpama si Mbak, anaknya si Mbak. Ayo gimana kalau kita jodohin anak kita? Misalnya. Kita jodohin nikahin di Mekah aja, di pelataran Ka'bah. Kita sudah tawaf, tapi belum umrah, belum sa'i. Langsung kita nikahin. Yang saksinya bapak atau saya, yang nikahin misalnya Ustadz Ilyas. Maka di situ semuanya kena adam, tidak boleh, dilarang. Kerjain dulu umrohnya sampai tertib, baru ini dua ini nikahin. Baik yang menikahin, yang nikah, yang jadi saksi, maka di situ tidak boleh melakukan dalam keadaan ihram, dalam keadaan kita belum selesai rangkaian ibadah umroh. Nanti di situ dibahas larangannya seperti apa. Jadi yang pertama, khusus bapak-bapak, tidak, yang larangan khusus bapak-bapak setelah melafadzkan niat, yang pertama tidak boleh memakai celana dalam atau celana baju yang berjahit, hanya memakai dua helai kain ihram saja.
tidak boleh menutup kepala. Baik ini misalnya karena dingin atau karena panas dinginin. Kadang-kadang ada bapak-bapak di ini. Atau ihram karena kepanasan udah lafaz niat diginin. Tidak boleh. Beda nanti orang lupa itu beda dengan sengaja, beda. Nah, terus bapak-bapak tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, untuk ibu-ibu semua badan harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak boleh pakai tidak boleh pakai wangi-wangian. Nah, tidak boleh pakai Terus katanya kalau garuk tuh nggak boleh ada rambut yang enggak jadi masalah. Masa garuk itu udah enggak mungkin lah. Enggak, rambutnya nggak boleh ada gini. Intinya iya hati-hati. Nggak boleh nyisir ya. Enggak boleh. Intinya enggak boleh nyisir. Takutnya ada rambut yang rontoh. Ada rambut yang rontoh. Kalau udah niat. Kalau misalnya gatel ini digini. Jadi hati-hati jangan sampai auratnya itu kelihatan. Ya. Nah, kita sudah dapatkannya. Harus betul-betul hati-hati. Akhirnya Jadi ibu-ibu tidak boleh pakai skincare, tidak boleh wangi-wangian itu ya. Dan segala yang umum untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh wangi-wangian, tidak boleh. Atau memetik rumput-rumputan atau pohon di Bir Ali atau setelah niat di tanah haram, atau membunuh hayawan, tidak boleh. Hayawan apa yang tidak boleh? Kalau hayawan yang ingin membahayakan kita itu boleh. Tapi jarang kok di sini ya. Kayak ular itu jarang, kecuali di gunung-gunung ada. Kemudian tidak boleh, ibu-ibu juga tidak boleh menutup muka masker. Jadi nggak boleh masker. Nggak boleh skincare. Dan tidak boleh menjadi wali nikah. Misalnya kayak saya. Atau menjadi saksi nikah. Atau menjadi pengantin tidak boleh, atau menjadi namanya menjadi ya intinya saksi lah, wali, saksi, pengantinnya nggak boleh waktu dalam keadaan ihram atau niat. Maka dari itu tuntaskan dulu umrohnya sampai selesai, sampai tertib, maka di situ boleh. Dan tidak boleh berhubungan intim suami istri. Tidak boleh tidak bolehlah dengan tangan sendiri, baik laki-laki atau perempuan itu tidak boleh, keceplosan. Tidak boleh. Maka dari itu harus hati-hati, harus bersih semuanya. Jadi ketika tawaf, maka kita harus punya wudu, paham, bisa dimengerti. Dan sekarang apa larangannya dan dendanya apa? Tadi pertama, kita misalnya suami istri, berhubungan suami istri sebelum kita selesai melaksanakan rangkaian umroh dengan tertib, maka di situ larangannya, dendanya bagi kita yaitu membayar ad-dam. Damnya apa? Bahkan damnya kata ulama lebih tinggi, yaitu unta. Harganya unta apa? Harganya unta mungkin perkisaran di sini 50 atau 60 jutaan. Jadi harus iya, hubungan intim. Kalau misalnya larangan untuk yang membunuh hayawan yang bermanfaat intinya, bukan hayawan yang ingin bahayakan kita. Maka di situ setara dengan harganya dia. Jadi kita kalau misalnya kita membunuh hayawan-hayawan yang di tanah haram, baik di Mekah, maka di situ dendanya sama dengan harganya dia. Kita dapat membayar dam juga. Damnya apa? Menggugurkan kambing atau menyembelih kambing. Harganya kambing di sini itu 500 rial atau 2,5 juta. Kalau misalnya kita melanggar dalam keadaan sengaja, ya kita harus membayar. Di mana kalau misalnya kita membayarnya di indoor gimana, Ustaz? Tidak boleh. Harus membayarnya di tanah haram. Saya tidak punya duit, Ustaz, karena saya kemarin melanggar berhubungan gini, naudzubillah. Naudzubillah intinya lah ya. Mudah-mudahan dijaga. Atau kita membunuh hayawan dengan membunuh kambing misalnya intinya. Maka di situ damnya apa? Harus menyembelih kambing. Seharga kambing, harganya kambing di sini berapa?
500 rial. Kalau misalnya kita tidak punya, maka kita harus berpuasa selama 10 hari. 7-nya di 3 harinya di masjid di Tanah Haram, selebihnya di Indonesia. Kalau kita tidak mampu, misalnya kita harus memberi makanan, ke 6 orang seharga satu mut mungkin, sehingga perutnya satu orang itu kenyang. Mungkin satu apa namanya itu, satu porsi ya, sehingga perutnya satu orang itu kenyang. Itu ke 7 orang. Nah, itulah larangan bagi orang atau dendanya bagi orang yang melanggar daripada rukun atau larangan-larangan umroh. Jadi harus perlu diperhatikan. Kalau yang seperti yang tadi menikah, terus membunuh, terus atau berhubungan suami istri, intinya yang bersahwat lah, baik sengaja atau tidak sengaja, itu damnya lebih berat, yaitu unta, dendanya unta. Jadi hati-hati. Atau kita sengaja, intinya sengaja, atau kita sengaja misalnya umroh, malaslah mau sa'i atau malas mau tawaf, kita langsung sa'i aja, maka di situ kena damnya itu harus membayar denda, yaitu menyembelih kambing, dan lebih baik diulang kembali umrohnya. Ya, paham, bisa dimengerti? Nah, jadi umroh ini sebetulnya simpel, tinggal kita niat menjauhi larang-larangannya atau mengerjakan rukun-rukunnya dengan tertib, udah selesai. Kalau misalnya kita lupa mas pakai sabun, gimana Ustaz? Dalam keadaan lupa itu tidak ada istilah langsung apa namanya itu diponis salah, enggak gitu kan. Beda dengan ponis mencuri. Kalau mencuri itu kan ya, saya lupa, saya lalai. Enggak ada yang mencuri itu lalai. Pasti dia ada niat dalam hatinya dan pergerakan dengan tangan, dengan kaki. Itu kan. Saya lalai, saya enggak lupa, saya mencuri. Enggak ada istilah. Misalnya kita nyampe ke hotel di Madinah, di Mekah, udah makan, cuci tangan, misalnya ada sabun, pakai sabun. Oh, lupa saya. Maka di situ kalau dalam keadaan lupa, enggak kena adam, enggak. Cuman lebih baik kita bersedekah supaya kita itu menyempurnakan umroh kita. Bersedekah, ngasih 10 rial atau 5 rial ke tukang sapu-sapu. Ya. Saya tidak langsung mensyaratkan fidyah, enggak, karena kita dalam keadaan lupa. Yang tidak boleh yang kena fidyah itu bagi yang melanggar yang disengaja, baik sabun atau wangi-wangian, tapi yang disengaja itu bisa terjatuhnya terjatuhnya adam apabila di situ sangat parah pelanggarannya. Kalau misalnya langgarannya cuman agak ringan, maka di situ kena fidyah. Fidyah itu apa? Memberi sedekah atau makanan ke 7 orang. Intinya sekarang mah dikrus ya, sedekah lah ke 7 orang. 10 rialan atau 15 rialan. Kadang ada nitip ke guide ini 100 rial untuk sedekah, karena kemarin saya lalai misalnya kena sabun atau pakai parfum wangi-wangian. Meskipun kita dalam keadaan dalam keadaan lupa, cuman untuk menyempurnakan itu, untuk menyempurnakan agar kita tidak, dalam pikiran kita tidak kepikiran terus. Jadi dengan sebab itu sempurnakan dengan bersedekah, maka insya Allah di situ aman. Kalau misalnya dalam pikirannya masih masih teringang-ingang, gimana kalau enggak bersedekah ini tadi karena menyentuh ini itu, lebih baik sedekah, mengorbankan agar umroh kita sempurna, agar umroh kita nyaman dan juga sah, gitu kan. Atau misalnya bapak nyampe hotel misalnya lupa ngambil wudu, dibuka terus pakai handuk atau pakai kaos, di situ kena adam apa enggak? Enggak, kalau dalam keadaan lupa, maka di situ kena fidyah saja, ya. Kena fidyah saja, langsung dibuka bajunya, ganti ihram lagi. Lebih baik sedekah.
karena kita melanggar. Jangan kita memikirkan duit, takutnya duit saya habis, udah biarinlah. Itu takutnya duit saya habis untuk buat belanja nanti nggak ada gitu kan. Meskipun saya melanggar lah, biarin, diam-diam, cukup Allah yang tahu. Iya, yang penting saya sudah menjelaskan, ini saya sudah menyampaikan gitu kan. Mau dikerjakan enggak terserah, yang penting saya sudah menyampaikan. Di situ takut saya nanti di akhirat tanggung jawab. Maka lebih baik kalau misalnya di antara Bapak Ibu melanggar ini, langsung koordinasi sama Ustadz Rahman atau sama saya nyentuh ini Mas dalam keadaan apa namanya itu nggak disengaja. Maka di situ saran saya kalau dalam keadaan tidak sengaja, misalnya yang sering itu wangi-wangian sabun ya Bun ya, sabun. Apalagi ketika kita wudu kadang lengket kalau kita perjalanan jauh nggak cuci muka. Jadi saran saya lebih baik kita setelah umroh, selesaikan umrohnya dengan sempurna, baik saya membayar dendanya ya tadi yang apa, memakai sabun atau wangi-wangian. Saya pengen sedekah biar sempurna. Sarannya lebih baik begitu. Ya. Karena dalam keadaan tidak sengaja itu nggak ada hukum. Kalau orang yang tidak sengaja. Kalau beda dengan sengaja, kalau orang sengaja kadang masa dikasih tahu tiap hari, tiap nggak sengaja mulu gitu kan. Itu bukan nggak sengaja, sengaja beneran, cuman pura-pura nggak sengaja. Maka dari itu tidak ada larangan atau tidak ada denda bagi orang yang lupa. Namun lebih baik kita bersedekah untuk menyempurnakan larangan atau menambal larangan tadi atau yang dilanggar tadi. Dengan sebab apa bersedekah? Misalnya bersedekah ke orang miskin lah yang ada di sini. Dia ke sapu-sapu 10 rial atau 100 rial sekalian, nggak apa-apa. Paham? Itu saja kalau ibadah umroh itu seperti itu. Atau manasik itu rangkaiannya seperti itu, simple saja. Ya. Jadi yang pertama kita rukun umroh ada berapa? Saya ulang lagi dari awal, rukun umroh ada. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Maka di situ kalau sudah dikerjakan dengan sempurna, maka insya Allah umroh kita sudah sempurna. Terus yang disunnahkan sebelum niat apa? Pertama, potong kuku. Mandi. Sebelum mandi, besok sebelum mandi kita potong dulu kukunya, jenggotnya atau bulu-buluannya, apapun bulu-bulunya. Dipotong, kemudian mandi sunnatul ihram lillahi ta'ala. Ya. Kemudian apa, motong kuku, mandi ihram, pakai wangi-wangian, ya kalau niatnya jangan pakai sabun dulu. Niat mandi ihram lillahi ta'ala, udah langsung kucurkan air dari kepala sampai merata, kemudian pakai sabun. Bukan pakai sabun terus sambil niat, enggak, bukan. Jadi yang pertama sunnah sebelum niat yaitu mandi ihram, kemudian pakai wangian badan, kemudian potong kuku, bulu-buluan. Nah. Terus menutup aurat termasuk juga. Paham? Yang sunnahnya paham? Kemudian yang dilarang untuk umum, yang dilarang untuk setelah melafadzkan niat. Tidak boleh apa? Yang dilarang. Motong kuku lagi. Tidak boleh motong. Tidak boleh pakai. Tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Tidak boleh memakai pakaian jahit bagi laki-laki. Perempuan harus menutup aurat semua badan, ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak boleh ibu-ibu atau perempuan pakai masker. Perlu masker apa aja tidak boleh menutupi wajah ya. Terus apa namanya? Tidak boleh mencabut bulu-bulu rumput-rumput, tanaman di mana setelah melafadzkan niat di kawasan Masjidil atau tanah haram. Tidak boleh membunuh hayawan. Tidak boleh apalagi berhubungan suami istri. Tidak boleh baik dengan maaf dengan tangannya sendiri atau dengan dibantu dengan orang lain, itu tidak boleh. Sampai bernafsu tidak boleh. Itu saja, paham? Nah, nanti kami diingatkan kembali pas di perjalanan.
Dan setelah itu kita sudah larangan-larangannya sudah dijauhi, sunnah-sunnahnya dikerjakan, dan kita nyampe hotel langsung melaksanakan umroh dalam keadaan punya wudhu sebelum kita melaksanakan maka di situ wajib kita punya wudhu. Itu terus putar 7 putaran nggak bah, mulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi dihitung 1 selama sebanyak 7 kali putaran, kemudian sa'i sebanyak 7 kali putaran, kemudian tahallul dan tertib. Maka di situ boleh kembali memakai pakaian yang seperti biasa. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ya.